Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus, kejadian, atau peristiwa nyata yang terjadi di seluruh bagian dunia. Kali ini kita membahas kasus istri meninggal dipaksa suami minum pembersih lantai di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Aksi kekerasan dalam rumah tangga terjadi di perumahan Bumi Mondoroko Raya, Blok G01 nomor 32, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Rabu 24 Januari 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seorang suami berinisial DMM berusia 40 tahun tega memaksa istrinya Dayang Santi berusia 40 tahun minum cairan pembersih lantai kamar mandi hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kasus dugaan pembunuhan ini diketahui setelah anak kedua korban berinisial YA yang baru berusia 5 tahun ditemukan menangis di pojokan pintu rumahnya. YA terlihat dalam kondisi menangis dan bingung, tak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Setelah melihat ibunya tak berdaya di kamar tidur dengan mulut berbusa dan terus muntah-muntah, ia mengaku ikut membersihkan muntahan ibunya di lantai dan pakaian ibunya. Ia juga sesekali mengusap busa racun pembersih lantai yang terus-menerus keluar dari mulut ibunya. Tak tega melihat kondisi ibunya, YA berinisiatif ingin menolong dengan memberikan air minum kepada ibunya. Diduga air minum di rumahnya habis, sehingga dia harus meminta ke tetangganya. YA sempat berlari ke rumah tetangganya bernama Dewi untuk meminta air minum tanpa menceritakan kondisi ibunya yang sekarat. Ironisnya, upaya YA meminta segelas air minum tidak ditanggapi oleh tetangganya, bahkan dikira bercanda, sehingga tetangganya juga tidak memberikan air minum kepada YA. Dewi tidak mengira jika YA yang saat itu menangis dan bingung meminta air minum untuk menolong nyawa ibunya yang akan dijemput malaikat maut. Tidak mendapatkan air minum, YA kemudian lari ke tetangga lainnya bernama Pak Edi, yang setiap harinya YA bermain di rumahnya untuk meminta air minum. Dia kemudian menceritakan meminta air minum untuk menolong ibunya yang keracunan. Saat itu juga ibu YA sempat telepon ke Bu Edi minta air minum. Setelah mendapatkan kabar mengejutkan, Pak Edi dan istri mengajak Dewi untuk masuk ke dalam rumah korban. Saat mereka di kamar tidur, melihat mulut korban mengeluarkan busa dan kondisinya sudah lemas di lantai serta mengeluarkan bau menyengat. Berdasarkan keterangan yang dihimpun warga, pada saat kondisi korban lemas, warga berusaha menelepon DMM tapi tidak bisa. Hingga akhirnya warga memutuskan untuk membawa korban ke Puskesmas Singosari. Tetapi ditolak dengan alasan tidak ada keluarga yang bertanggung jawab. Gagal mendapat pertolongan di puskesmas, korban dibawa pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya kondisi korban semakin parah, hingga pada malam hari korban dibawa warga ke Rumah Sakit Marsudi Waluyo. Pada saat dibawa ke rumah sakit, korban masih sadar. Bahkan waktu di dalam mobil, korban muntah-muntah terus dan sempat meminta untuk dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Karena kondisi korban lemas, akhirnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat Marsudi Waluyo.
Setelah mendapat perawatan, korban meninggal dunia sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui korban meninggal, warga akhirnya pada Kamis 25 Januari 2024 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Singosari. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara serta membawa jasad korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk diautopsi. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara pada Kamis 25 Januari 2024 di rumah korban, tim Inavis menemukan sejumlah barang bukti mulai dari gelas, sisa muntahan, kain pel yang terdapat bekas muntahan korban, sampai botol cairan pembersih lantai toilet. Sementara itu, polisi membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengungkap adanya perbuatan pidana di balik kematian Dayang Santi tersebut. Selain minimnya bukti, tempat kejadian perkara yang juga rumah korban sudah tidak steril lagi seperti awal kejadian. Polisi akhirnya menetapkan Ditya Muksan Muhammad berusia 40 tahun sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang menewaskan Dayang Santi berusia 40 tahun pada 7 Februari 2024. Ditya merupakan suami Dayang. Ditya ditetapkan tersangka setelah polisi meminta keterangan 12 saksi. 3 diantaranya merupakan saksi ahli. Selain itu, polisi juga telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ditya sebagai tersangka. Alat bukti itu antara lain hasil rekam medis, sejumlah temuan di tempat kejadian perkara, video milik korban, serta buku diare berisi curahan isi hati korban dan dilengkapi dengan hasil gelar perkara. Sementara itu, menurut pengakuan anak korban berinisial YA, sempat melihat kedua orang tuanya bertengkar. Kemudian melihat ayahnya menuangkan cairan pembersih lantai ke dalam gelas. Setelah itu mengikuti korban ke kamar mandi dan ayahnya memaksa korban meminum cairan pembersih lantai yang ada di dalam gelas tersebut dengan cara memegang pipi korban. Setelah mencekoki korban dengan cairan pembersih lantai, Ditya kemudian kabur meninggalkan rumah. Korban dalam kondisi hampir terkapar, sempat berlari menuju kamar tidur dan sempat muntah. Sedangkan motif kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tersangka hingga menewaskan korban ialah dipicu tuduhan selingkuh. Keduanya saling menuduh selingkuh hingga sering cekcok. Mereka sama-sama mencurigai masing-masing memiliki pria idaman lain maupun wanita idaman lain, karena memang riwayat dari diare korban ini melambangkan bahwa kurang akur. Dayang Santi sebelumnya kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, namun tidak pernah melapor ke polisi, sehingga perbuatan suaminya tak pernah sampai ke proses hukum. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.